Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film bertemakan balas dendam dari seorang remaja yang berusia 13 tahun. Film yang tidak cocok ditonton para cabe-cabean ini berjudul Becky tahun 2020. Bercerita tentang kebrutalan si remaja bernama Becky saat berhadapan dengan komplotan napi kelas kakap yang telah mengacaukan momen liburannya. Kelakuan sadis para penjahat ini akhirnya membuat Becky yang tadinya lugu dan pemurung berubah menjadi sosok berbahaya, bahkan bisa disebut sebagai psikopat. Semengerikan itukah? Dukung terus channel ini, karena Ed Clipper akan selalu memberikan yang terbaik untuk bisa kalian simak. Cerita berawal dari interogasi para polisi setelah Becky diserang sekelompok penjahat saat berlibur bersama ayahnya. Namun dari seabrek pertanyaan polisi, Becky berlagak tidak tahu terutama dengan apa yang diinginkan para penjahat itu. Emang kenapa ya? Untuk itu mari kita mundur ke 2 minggu sebelumnya. Dimulai dengan kelakuan sadis 4 napi anggota neo-Nazi yang berbuat onar di dalam penjara. Buat yang masih belum tahu, neo-Nazi adalah sebuah ideologi yang ingin menghidupkan kembali paham Nazisme yang dipopulerkan si babang Hitler pada zaman Perang Dunia II. Kelakuan para napi ini pun akhirnya membuat mereka langsung dipindahkan ke penjara lain yang tentunya memiliki keamanan lebih tinggi. Akan tetapi pihak penjara tidak tahu jika semua ini adalah bagian dari rencana salah satu pentola neo-Nazi yang bernama Dom. Karena sebenarnya ia dan 3 rekannya memiliki sebuah misi, tapi harus bisa kabur dulu dari penjara. Pemindahan ini pun Dom menjadikan kesempatan untuk kabur dengan menghabisi napi yang tidak sefrekuensi dengan kelompoknya. Setelah kelompok Dom berhasil kabur, kita beralih kepada seorang siswi SMP bernama Becky yang menjadi langganan para pembuli di sekolahnya. Becky yang tidak memiliki teman terbilang anak pemurung, apalagi setelah kematian ibunya 1 tahun yang lalu. Singkat cerita, Becky dijemput sang ayah yang katanya akan mengajak berlibur ke villa milik mereka. Akan tetapi Becky terlihat tidak senang karena merasa liburan ini palingan cuma permintaan maaf ayahnya yang selalu sibuk kerja dan tak pernah memperhatikannya. Di tengah perjalanan, mereka singgah ke minimarket untuk membeli perbekalan. Tak lama kemudian si ayah yang bernama Jeff menyaksikan berita tentang 4 napi yang dikabarkan telah melarikan diri. Sementara Becky yang sedang nyari Yupi berbentuk krokodil terlihat sirik saat melihat para orang tua yang sedang menemani anak-anaknya. Lalu ia mencoba mengobati kerinduannya kepada sang ibu dengan melihat rekaman saat-saat menemani ibunya sebelum meninggal karena kanker. Selang beberapa saat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Selama itu pun hubungan mereka yang dikit-dikit cekcok membuat kedua dogi mereka terlihat bete. Setibanya di villa pinggir danau, Becky kaget karena ayahnya ternyata malah COD-an dengan seorang janda anak 1 yang merupakan pacar barunya Jeff. Becky pun akhirnya tahu jika liburan ini cuma kedok ayahnya yang ingin mengenalkan Becky dengan calon mami baru. Bayangan punya mami tiri yang galak seperti di sinetron membuat Becky langsung pergi daripada berkenalan dengan mereka. Tak jauh dari lokasi mereka, Dom CS yang sudah menghabisi aparat penjara menyetop seorang pengendara yang membawa kedua anaknya. Lalu dengan gaya polantas gabut, Dom pura-pura meminta SIM dan STNK. Padahal, Dom ingin menyeterilkan daerah ini dari orang-orang karena merupakan lokasi dari misi yang akan ia lakukan. Setelah Dom menghabisi keluarga tak berdosa, kita kembali kepada Becky yang terpaksa makan bareng bersama pacar ayahnya. Lalu tiba-tiba Jeff memberitahu Becky bahwa dalam waktu dekat, ia akan menikahi pacarnya yang bernama Kayla ini. Becky benar-benar tak terima dengan keputusan ayahnya yang dianggap sudah berkhianat kepada almarhum ibunya. Lalu Jeff berusaha memberikannya penjelasan karena kehidupan harus tetap berlanjut dan tidak boleh terus-terusan larut dalam kesedihan. Akan tetapi kalimat template tersebut tidak berpengaruh terhadap Becky yang terbilang masih remaja. Ia pun memilih pergi ke rumah-rumahan miliknya daripada ngebatin atau dengerin ceramah ayahnya. Saat Becky meluapkan kemarahannya, ia semakin bersedih saat menemukan lukisan yang memperlihatkan momen bahagia keluarganya. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah kunci yang baru pertama kali Becky lihat.
Ia pun heran kenapa kunci aneh ini berada di markas pribadinya. Di sisi lain, Kayla yang masih bingung dengan sikap Becky kedatangan seorang tamu. Dan sungguh tanpa diduga, tamu tersebut tak lain adalah Dom yang berpura-pura telah kehilangan seekor dogi. Kayla pun mencoba bersikap baik dengan orang yang dianggap sebagai orang tersesat ini. Tapi ketika melihat dogi milik Jeff, Dom ujug-ujug ngomen bahwa dogi tersebut berasal dari peranakan yang jelek dan najis pula. Sontak Jeff pun kesal dan meminta Dom untuk segera meninggalkan rumahnya. Namun Jeff tidak sadar, rekan Dom yang tinggi besar sudah menunggu di depan rumah. Take a seat on the couch. Melihat wanita yang begitu ketakutan, pria bernama Apex ini menyuruhnya untuk segera kabur sebelum ia berubah pikiran. Kayla pun buru-buru pergi ke hutan untuk mencari Becky yang entah berada di mana. Di saat itu pula, Becky melihat kedatangan dua teman Dom yang baru saja tiba. Come on, Ty, keep up. But we got... Hey there. Pencarian Kayla akhirnya terhenti saat ia berpapasan dengan dua teman Dom yang bernama Cole dan Hammond. Saking paniknya, Kayla keceplosan dengan menyebut sedang mencari Becky di dalam hutan. Tapi untungnya Kayla dengan sigap berkata bahwa Becky adalah nama dogi milik mereka. Mendengar kata dogi, kedua penjahat ini langsung bersiap. Takutnya binatang itu tiba-tiba nyaplok dari belakang. There she is, right there. Becky benar-benar syok melihat salah satu temannya tewas ditembak penjahat. Khawatir akan nasib ayahnya, Becky diam-diam menyelinap untuk mengecek keadaan rumah. Singkat cerita, Cole dan Hammond membawa Kayla kembali sambil menceritakan bahwa mereka telah menghabisi Becky. Jeff kaget dong, akan tetapi bisikan dari Kayla membuatnya mengerti bahwa anaknya baik-baik saja. Dan tanpa ada yang tahu, Becky sedang menyaksikan penyekapan yang dilakukan oleh Dom. Kemudian Dom menjelaskan alasannya ke rumah ini adalah untuk mencari sebuah benda milik komunitas mereka. Lalu tanpa berlama-lama, pencarian pun Dom awali dengan menyisir ruang basement. Entah apa yang sebenarnya dicari oleh Dom. Apakah kunci yang ditemukan oleh Becky? Di waktu yang sama, Becky menyelinap untuk mengambil barang-barangnya yang masih tersimpan di dalam kamar. Meskipun gagal membawa tasnya, namun Becky berhasil mengambil radio versi mainan miliknya. Singkat cerita, Dom menemukan tas berikut HP milik Becky. Dari penemuan itu pun mereka akhirnya tahu bahwa Becky adalah anaknya Jeff. Kemudian Dom kembali memberitahu bahwa sebenarnya ia sedang mencari sebuah kunci yang memiliki simbol. Ia pun meminta Jeff untuk memanggil Becky daripada cuma buang-buang waktu. Karena sudah terbongkar, Jeff lanjut berbohong bahwa Becky sedang berada di luar kota bersama ibunya. Perkataan tersebut jelas membuat Dom gedek. Ya masa iya tuh anak di luar kota tapi HP-nya masih di sini? Bosan dengan cara lembut, Dom menggunakan cara ekstrim agar Jeff mau berkata jujur. Tembakan di paha yang bikin ngilu semi pengen ketawa membuat Kayla dan Jeff bingung harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba Becky menghubungi para penjahat ini menggunakan radio. Ia pun menyuruh Dom untuk segera pergi karena Becky katanya sudah menelpon polisi. Tapi bukannya takut, Dom merasa konyol karena jelas-jelas HP Becky ada padanya. Lalu ketika melihat radio mainan, Dom yakin keberadaan Becky tak jauh dari lokasi mereka. Ia pun menyuruh Cole dan Hammond untuk segera mencarinya. Tak sampai di situ, Dom dan Apek menggunakan Jeff untuk memancing kedatangan Becky yang entah sembunyi di mana. Selang beberapa saat, Dom menuduh Becky telah mengambil sesuatu yang tersimpan di dalam kotak di ruang basement. Lalu Becky berkata jika ia tidak tahu menau soal kunci yang Demon maksud. Nah, karena Becky ujug-ujug nyebut kunci, Dom akhirnya tahu bahwa kunci yang ia cari telah ditemukan oleh Becky. Mendengar penderitaan ayahnya, Becky bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Lalu sambil menahan perih, Jeff meminta maaf karena dirinya telah membuat kesalahan dan selalu membuat Becky kesal.
Kesalahan apa yang Jeff maksud? Kemudian Jeff menyuruh Becky untuk kabur dan tak usah menghiraukannya. To run away as fast as you can! Tak tega melihat penderitaan ayahnya, Becky akhirnya berniat untuk menuruti kemauan Dom. We don't have time for this. Call the police! I love you, Becky. Go now! Where's the key, Becky? Becky yang berhasil kabur benar-benar syok setelah melihat kematian sang ayah tepat di hadapannya. Ia pun tak menyangka gara-gara kunci gak jelas ini, Becky akhirnya menjadi yatim piatu. Sementara Dom yang merasakan perih di mata baru sadar jika bola matanya sudah log out dari tempatnya. Terlihat teman-temannya pun sibuk membantu Dom melepaskan bola mata yang masih antung-antungan. Grab her. Di sisi lain, Cole masih sibuk mencari keberadaan Becky dengan menggunakan radio. Ia pun terus memanggil Becky agar dengan mudah melacak keberadaannya. Becky, where you at? It's okay. Hey! Stop running! Man, you're in a fort now. I guess you should have lost. Untuk kedua kalinya Cole dikagetkan oleh binatang yang sangat ia takuti. Keadaan ini pun Becky jadikan kesempatan merakit senjata untuk menghadapi Cole yang juga bersenjata. Fucking kids. Hanya bermodalkan penggaris dan selosin pensil, Becky berhasil menghabisi Cole. Meskipun baru pertama kali membunuh, sedikit pun ia tidak menyesal karena jiwanya sudah dikuasai oleh amarah. Di sisi lain, Apek merasa bersalah karena orang yang pernah ia selamatkan malah balik lagi ke tempat ini. Tapi untuk kali ini ia tak mungkin melepaskan Kayla karena takut membuat Dom kecewa. Lalu ketika Apek merawat luka tembak di ceker Kayla, Dom yang memergoki perbuatannya khawatir jika suatu saat Apex akan berkhianat. Kemudian Dom menyuruh untuk membunuhnya saja, karena ia merasa lebih baik mati daripada misi yang sudah jauh-jauh hari mereka persiapkan malah berakhir gagal. Untuk yang satu ini, Apex tidak akan mungkin menghabisi Dom. Namun yang pasti, ia sudah bingung antara lanjut atau berhenti membantu Dom. Apex yang tidak mau membunuh kawan seperjuangannya membuat Dom merasa bahwa mereka memang best friend forever. Namun tanpa mereka sadari, Becky kembali datang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Rencananya pun ia awali dengan memberikan radio. Kemudian Becky mengingatkan Dom untuk jangan menganggap remeh dirinya. Apalagi sampai menganggapnya ABG jamet yang doyan 3-in-1-an di atas jok Supra. Kesal dengan tingkah Becky, Dom menyuruh Kayla agar Becky segera menemuinya. Tapi bukannya membantu, janda anak satu ini malah mengeluarkan bisanya. Saat emosi Dom hampir memuncak, Kayla mengingatkannya untuk berhati-hati. Karena yang ia tahu, Becky adalah remaja berkeinginan kuat dan sangat pendendam. Apalagi Dom telah menghabisi satu-satunya orang tua yang dimiliki Becky. Sebelum terjadi hal yang tak diinginkan, Dom meminta Apek untuk segera mencarinya. Di saat itu pula, Becky membuat berbagai jebakan menggunakan peralatan seadanya. Hey, Stain. Demon yang berteriak tidak bisa berenang sebenarnya bakalan mati tenggelam. Namun Becky yang sudah kalap tidak puas jika melihat penjahat ini cuma tewas kehabisan napas. Dengan brutalnya Becky memblender jeruan demon menggunakan baling-baling perahu. Di waktu yang sama, Apek yang menemukan jasad Cole langsung menuju ke arah danau.
Dengan satu kali gerakan saja, dogi kesayangan Becky langsung kelenger. Kemudian Apex menyuruh Becky untuk segera pergi sebelum Dom menemukannya. Setelah diberi bogem bangkok, Becky yang terus melawan akhirnya tak berdaya. Lalu Apex memohon agar Becky menyudahi kebrutalannya ini, karena ia tak mau ada korban lagi dari misi yang dilakukannya bersama Dom. Terlihat Apex pun prihatin dengan Becky yang masih kecil, tapi sudah brutal seperti psikopat. Kemudian Apex berkata jika dirinya sudah selesai dan tak mau lagi membantu Dom. Ia pun berharap Becky melakukan hal yang sama dan melupakan kejadian ini meski bakalan terasa sulit. Tapi maaf-maaf aja, sebijak apapun perkataan Apex tidak membuat amarah Becky memudar. Lalu ia terlihat bahagia karena satu-satunya teman hidup Becky sudah sadar dari pingsannya. Sementara Apex memilih pergi dan meninggalkan misi yang belum ia selesaikan bersama Dom. Ketika menjelang maghrib, Becky mulai bisa menerima takdir atas kematian sang ayah. Kepedihan yang dirasakan Becky pun ia jadikan bahan bakar untuk menuntaskan pembalasan terhadap Dom yang menjadi dalang kekacauan ini. Kemudian Becky mengambil kunci mobil ayahnya dan langsung menuju rumah untuk mencari Dom. Setibanya di depan rumah, Becky memberikan kode kepada Kayla bahwa ia baik-baik saja. Di saat itu pula Kayla mengalihkan perhatian Dom yang hampir saja memergoki kedatangan Becky. Kemudian Kayla heran kenapa Dom begitu kekeh ingin mendapatkan kunci yang gak jelas itu. Akan tetapi Dom tidak menjelaskan dengan detail tentang apa atau untuk apa kunci itu sebenarnya. Yang pasti ia merasa misinya ini sangat mulia di tengah kekesalannya terhadap dunia modern. Membingungkan sekali. Sampai-sampai Kayla pun menyebut Dom sebagai orang gila. Mendengar suara alarm mobil, Dom mengira jika itu adalah Apex. Sementara Kayla yang sudah bosan duduk bergegas nyari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Setelah dicaplok si Dogi, Dom mengira Becky berada di dalam mobil ini. Padahal karena gak pernah belajar nyetir, Becky lupa ngerem hingga mobil pun nyocol ke pohon jengkol. Tapi untungnya insiden tersebut membuat airbag mobil canggih ini aktif dan mampu memberikan sinyal SOS kepada polisi terdekat. Kemudian Becky lanjut nyari sesuatu untuk ia jadikan senjata dan menghabisi Dom yang masih merasa puyeng. Waduh, dikira sedang ngumpet. Ternyata Becky malah duduk santuy sembari menyanyikan lagu kesukaan ibunya. Lalu sambil meminta kunci lagi, Dom ngata-ngatain Becky yang telah menjadi anak yatim piatu dan akan menjalani hari-hari yang menyedihkan. Namun tanpa Dom sadari, Becky sudah bersiap dengan pistol mainan yang berisi pertalit. Tepat pada waktunya Apex datang menyelamatkan Becky. Lalu Apex menyuruh Dom untuk melepaskan Becky, toh mereka pun sudah mendapatkan kunci itu. Tapi untuk kesekian kalinya Dom merasa heran dengan sikap Apex yang mulai berubah dan tidak sefrekuensi lagi. Padahal jelas-jelas Becky sudah menghabisi teman-teman mereka. Go back now! Setelah diparut mesin pemotong rumput, Dom akhirnya tewas dengan wajah yang sudah menghilang. Kemudian Becky menemui Apex yang terluka dan sedang menyesali kesalahannya. Penyesalan Apex yang Becky dengar sedikit pun tidak berarti. Terlebih perbuatan Apex dan yang lain telah membuatnya benar-benar sengsara. Nah, dari saat inilah para polisi akhirnya datang dan membawa Becky. Kemudian kita kembali ketika Becky menjalani proses pemeriksaan. Akan tetapi ia menutupi semua hal yang berhubungan dengan kunci itu.
dan merekayasa kejadian bahwa Dom adalah seorang psikopat yang sedang mencari koin gak jelas di rumahnya. Keprihatinan para polisi terhadap Becky akhirnya membuat mereka berencana untuk menempatkannya di panti asuhan. Dari awal kita tidak pernah tahu rahasia besar di balik kunci yang masih dipegang oleh Becky, atau kenapa kunci tersebut sudah berada di rumahnya. Namun rentetan kepedihan yang dirasakan Becky benar-benar telah membuatnya menjadi remaja psikopat. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Untuk itu next kita lanjut ke sequel kedua. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.